Amerika Serikat kembali menjadi sorotan setelah muncul kesaksian tentang penggunaan senjata misterius dalam operasi penangkapan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro. Senjata tersebut disebut mampu membuat tentara Venezuela mimisan, muntah darah dan tidak berdaya tanpa luka fisik yang terlihat. Efeknya digambarkan seperti gelombang suara sangat kuat yang menghantam kepala dari dalam. Namun para ahli menilai suara sulit menyebabkan cedera serius dari jarak jauh. Lalu, bagaimana sebenarnya cara kerja senjata misterius ini? Simak selengkapnya dalam video berikut. Kesaksian soal senjata misterius AS ini diungkapkan seorang petugas keamanan Venezuela dan dibagikan di media sosial oleh juru bicara Gedung Putih pada Sabtu 10 Januari 2026. Melansir New York Post, petugas tersebut mengatakan pasukan AS berhasil melumpuhkan ratusan tentara Venezuela tanpa kehilangan satupun prajuritnya dengan teknologi yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Petugas itu mengatakan saat mereka berjaga, semua sistem radar tiba-tiba mati tanpa keterangan. Tak lama setelah itu, banyak drone terbang di atas mereka dan membuat para tentara kebingungan harus bertindak apa. Sekitar 8 helikopter kemudian datang menurunkan kurang lebih 20 tentara Amerika ke lokasi. Menurut saksi, pasukan tersebut membawa senjata jauh lebih canggih daripada senapan biasa. Teknologi yang digunakan pasukan AS disebut jauh lebih maju dibanding musuh yang pernah mereka hadapi. Meski jumlah tentara Venezuela lebih banyak, mereka tidak punya peluang melawan serangan pasukan AS yang sangat cepat dan akurat. Setiap tentara AS disebut menembak dengan kecepatan sangat tinggi. Namun yang paling menakutkan adalah senjata khusus yang kemudian diluncurkan. Senjata itu disebut seperti gelombang suara sangat kuat yang membuat kepala terasa seperti meledak dari dalam. Dampak senjata tersebut langsung terasa. Seluruh tentara mengalami mimisan, sebagian muntah darah, dan banyak yang terjatuh tak berdaya. Mereka bahkan tidak mampu berdiri setelah senjata itu digunakan. Kementerian Dalam Negeri Venezuela mencatat sekitar 100 personel keamanan tewas dalam serangan 3 Januari 2026 tersebut. Akan tetapi, belum diketahui apakah korban tewas itu disebabkan oleh senjata misterius tersebut. Hingga saat ini, Gedung Putih belum memberikan pernyataan resmi soal kebenaran kesaksian tersebut. Kasus serupa juga terjadi di Kuba pada 2017. Hampir 2 lusin diplomat AS di Havana mengalami gejala medis misterius seperti gangguan pendengaran, sakit kepala, dan kesulitan kognitif. Departemen Luar Negeri AS saat itu menduga mereka menjadi korban serangan tersembunyi dan beberapa pejabat pemerintah secara anonim menyebut kemungkinan adanya senjata sonik. Namun para ahli akustik menilai teori tersebut terlalu berlebihan. Jürgen Altmann, fisikawan dari Technische Universität Dortmund, Jerman, menegaskan gagasan tentang senjata sonik rahasia yang tak terdeteksi itu sangat tidak masuk akal. Menurutnya, suara di udara tidak bisa menyebabkan dampak seperti gegar otak atau cedera serius tanpa ada bukti fisik yang jelas. Secara teori, suara memang bisa menyebabkan ketidaknyamanan. Ahli saraf dari Johns Hopkins University, Geoffrey S. Effling, menyebut militer AS sudah lama meneliti senjata suara non-mematikan. Menurutnya, daripada menggunakan senjata konvensional, ada ide untuk memanfaatkan generator suara berdaya tinggi untuk melumpuhkan musuh. Pentagon disebut pernah mendanai pengembangan pengeras suara berdaya tinggi. Angkatan Laut AS menggunakannya untuk mengusir perompak, sementara Angkatan Darat memakainya di pos pemeriksaan. Polisi AS juga pernah menggunakan perangkat akustik jarak jauh saat membubarkan demonstrasi di Ferguson, Missouri. Namun semua alat ini bekerja dengan cara mengeluarkan suara yang sangat keras dan jelas terdengar oleh manusia. Masalahnya, dalam kasus Kuba dan Venezuela, korban tidak melaporkan adanya suara keras. Inilah yang memicu spekulasi tentang penggunaan suara di luar jangkauan pendengaran manusia, yaitu infrasound atau suara dengan frekuensi rendah, atau ultrasound, suara dengan frekuensi tinggi. Laporan Lembaga Kesehatan AS pada 2002 menyebut militer gagal memanfaatkan infrasound sebagai senjata karena gelombangnya sulit difokuskan. Efek utamanya hanya menimbulkan rasa tidak aman, bukan cedera serius.
Sementara itu, ultrasound memang bisa merusak jaringan tubuh dalam kondisi tertentu. Dalam dunia medis, ultrasound digunakan untuk menghancurkan batu ginjal. Di laboratorium, gelombang ultrasound sangat kuat, bahkan bisa membunuh tikus dari jarak dekat. Mantan dosen akustik di Penn State University, Stephen L. Garrett, juga menyebut ultrasound dalam intensitas tertentu memang bisa membuat orang merasa mual dan sakit kepala. Ia mengaku saat melakukan praktek ultrasound ke mahasiswa, dirinya sering merasa tidak nyaman sehingga harus menggunakan pelindung telinga. Meski begitu, Profesor Ultrasonik dari University of Southampton, Timothy Leighton, menegaskan data ilmiah tentang dampak kesehatan ultrasound masih sangat minim. Menurutnya, kebanyakan bukti yang ada hanya berdasarkan pengalaman pribadi, bukan penelitian besar. Insinyur akustik dari Southern Illinois University, John Keane, menambahkan ultrasound tidak bisa menempuh jarak jauh. Semakin jauh jaraknya, semakin lemah daya hantamnya. Kondisi lingkungan seperti kelembapan udara juga akan memperlemah gelombang tersebut. Menurut Leighton, gagasan tentang senjata ray gun yang bisa melumpuhkan orang dari jarak 100 meter dengan ultrasound tak terdeteksi adalah hal yang tidak mungkin. Bahkan perangkat kecil yang disembunyikan di dalam ruangan atau di dekat korban pun sulit dipercaya tidak akan terdeteksi oleh alat elektronik. Altman juga menegaskan tidak ada bukti bahwa suara di udara bisa menyebabkan gegar otak atau cedera otak ringan. Sejumlah ahli menilai, gejala yang dialami para korban bisa jadi disebabkan oleh faktor lain seperti racun, infeksi bakteri atau virus, atau faktor psikologis. Leighton menyebut kecemasan massal juga bisa memicu gejala fisik jika orang percaya mereka sedang diserang senjata canggih. Sementara menurut Garrett, jika benar ada senjata ultrasound berteknologi tinggi, maka buktinya seharusnya bisa dideteksi saat kejadian terjadi. Mikrofon ponsel biasanya cukup sensitif untuk menangkap ultrasound, bahkan dengan aplikasi sederhana. Namun karena bukti teknologi tidak terkumpul saat itu, penyelidik kini hanya bisa memeriksa dampak fisik seperti kerusakan gendang telinga. Hingga kini, belum ada bukti ilmiah kuat yang memastikan keberadaan senjata sonik rahasia yang mampu melumpuhkan manusia dari jarak jauh tanpa terdeteksi. Di samping itu, seorang mantan sumber intelijen AS mengatakan, pasukan Amerika sudah lama memiliki senjata energi terarah. Senjata ini bekerja dengan gelombang mikro atau laser untuk melumpuhkan target. Senjata jenis ini disebut bisa menyebabkan pendarahan, tidak bisa bergerak, rasa sakit, dan sensasi terbakar. Belum ada bukti ilmiah kuat yang memastikan keberadaan senjata berbasis suara yang mampu melumpuhkan manusia dari jarak jauh tanpa terdeteksi. Para ahli menilai banyak faktor lain yang bisa menyebabkan gejala seperti mimisan dan gangguan kesehatan. Misteri ini masih meninggalkan pertanyaan besar tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik operasi militer AS di Venezuela. Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar, pantau terus perkembangan isu global terkini hanya di YouTube Kompas.com.